Kisah orang yang terlilit hutang dan mau dipenjara terbebaskan berkah membaca sholawat nariyah. Bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai akhir. Sholawat nariyah atau sholawat tabriziyah yang berarti sholawat api. Nah, sholawat ini diciptakan oleh Syekh Nariyah. Dia hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan termasuk salah satu sahabatnya. Dia melihat kerja keras Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan tentang Islam, amal soleh, dan akhlakul karimah. Nah, di suatu malam Syekh Nariyah membaca sholawat untuk Nabi sebanyak 4.444 kali. Setelah membaca, Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memberikan karomah kepadanya. Nah, disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, salah satu sholawat yang mustajab adalah sholawat tabriziyah. Kalau orang Maroko menyebutnya sebagai sholawat nariyah, yang dibaca jika ada hal yang diinginkan, seperti seseorang yang terlilit hutang, dengan cara berkumpul dalam satu majlis lalu membaca sholawat nariyah dengan hitungan 4.444 kali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan dapat tercapai. Dikisahkan di dalam kitab Nawadir, ada seorang laki-laki yang terbelit utang, hidup dalam tumpukan hutang dan terancam di penjara karena tak sanggup membayar utangnya. Dulunya ia orang kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai utang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang yang menagih utang. Hingga suatu hari ia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Ia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya orang ini banyak utang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" Terus dijawab sama si miskin ini, "Minggu depan Tuan," jawaban singkat. Lalu ia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Setelah itu ia bayarkan kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih, sampai tidak tersisa sama sekali uang yang 500 dinar tersebut. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian semakin terpuruk. Hingga tempo pembayaran utangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo utang Anda telah tiba." Lalu si miskin dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa Tuan." Lalu saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya ke pengadilan. Setibanya di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa lagi, Tuan Hakim."
Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara." Lalu hakim menyauti si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin bisa dipercaya? Apa jaminan kalau kamu bakal kembali besok? Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara." Lalu lelaki miskin itu terdiam, tapi seolah mendapatkan ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminanku wahai Tuan Hakim, jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Itulah kata si miskin. Mendengar itu, si hakim tersentak, diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jaminanku," jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes, sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih jadi jaminan bagimu, maka mari kita membaca sholawat nariyah 4444. Lalu mereka pun bersolawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang amat dalam. Sampai akhirnya mereka pun tertidur. Dalam tidurnya laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, "Hai Fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruhlah ia agar menyelesaikan utang-utangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa 2 bukti itu wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia membaca sholawat untukku 1000 kali, dan di malam yang kedua dia ragu dalam jumlah bilangan sholawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan sholawatnya." Seketika laki-laki miskin ini terbangun, dan pada pagi harinya ia pergi menuju ulama Fulan dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialaminya dalam mimpinya malam tadi. "Wahai Tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?" Lalu laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah
dalam mimpinya. Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima. Mendengar ucapan itu, spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat mengembirakan bahwa solawatnya diterima oleh sosok manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah SAW di alam semesta. Maka ulama itu memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi utang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikannya itu. Tidak beberapa lama kemudian, si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah-olah ia rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah SAW dan telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan utangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi utang-utang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih utang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sambil berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan utangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda, dan utang Anda saya anggap sudah lunas." Subhanallah. Berkat membaca sholawat nariyah 4444, semua hutang-hutangnya si miskin tadi terbayarkan, dan ia akhirnya menjadi orang kaya yang dermawan. Kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah SAW selalu memperhatikan umatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Salawat dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan, bahkan bencana sekalipun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga saja dari kisah ini ada manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mendukung channel ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.